Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Adi Prasetyo dengan NIM 20 10 11 39 dari kelas 1.82. Cita-cita saya adalah masuk surga dan segera menikah. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman untuk materi yang saya dapatkan, yakni untuk modul 5 pada bab fungsi dan prosedur. Untuk materi yang akan saya jelaskan yakni dari table of contentnya, yakni yang pertama materi, yang kedua flowchart, yang ketiga program, lalu penutup. Dan kita ke materi. Oke. Fungsi dan prosedur adalah suatu bagian dari program atau subprogram yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu fungsi atau prosedur dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input atau menyimpan hasil ke dalam suatu larik atau file dan atau output menampilkan hasil di layar monitor ataupun melakukan penyaksian dan perhitungan. Fungsi dan prosedur banyak digunakan pada pemrograman dengan tujuan yang pertama, program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi atau modularisasi, maka fungsi utama atau main menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu dituliskan, tetapi cukup memanggil fungsi tersebut. Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan atau debugging dalam program dan menghemat ukuran program. Yang pertama, apa itu fungsi? Fungsi pada C++ sendiri itu adalah sekumpulan perintah yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi. Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimasukkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memilikinya. Fungsi merupakan elemen utama dalam bahasa C karena bahasa C sendiri itu terbentuk dari kumpulan fungsi. Dalam setiap program bahasa C minimal terdapat satu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi banyak diterapkan dalam program-program C yang terstruktur. Untuk contoh fungsi seperti pada gambar berikut, ini adalah source kodenya. Untuk strukturnya seperti ini, di mana untuk ini ada tipe data, lalu nama fungsi, kemudian diikuti oleh tipe data dilengkapi dengan parameter inputnya. Kalau di sini ada input parameternya itu input A sama B. Kemudian kita lanjut ke tipe data dan variabel lokal seperti yang ada di gambar, lalu diikuti dengan itu badang fungsinya. Kita bisa menginputkan memasukkan program yang akan dijalankan. Kemudian kita dilengkapi dengan return. Untuk fungsi dan prosedur itu perbedaannya yang paling mencolok yakni yang kalau fungsi kita memakai tipe data, bisa float, bisa integer sesuai dengan input yang diinginkan. Dan yang terakhir pada fungsi selalu ada return. Untuk outputnya seperti pada gambar berikut, dimana saat kita memasukkan 6, yakni input A dan 8 di input B, maka akan terjadi aritmatiknya, yakni A dikali A ditambah B dikali B, berarti 6 dikali 6 ditambah B dikali
maksudnya 8 kali 8, yakni hasilnya yakni 100. Oke, kita ke prosedur. Prosedur merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur biasanya bersifat suatu aktivitas mencari bilangan prima dari sekumpulan bilangan atau mencari bilangan genap dari sekumpulan bilangan dan lain-lain. Prosedur biasanya digunakan pada program yang terstruktur karena yang pertama merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Yang kedua yakni untuk hal-hal yang sering dilakukan atau dipakai berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam bentuk prosedur dan dapat digunakan atau dipanggil berulang kali jika kita memerlukannya. Lalu, membuat kode program menjadi lebih mudah dibaca atau dimengerti, terutama oleh programmer yang lain. Dan fungsi yang selanjutnya yakni dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Kita ke contoh prosedur. Contoh yang di sebelah kiri ini adalah contoh dari source kodenya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah strukturnya. Pada strukturnya ada yang pertama itu yakni void, lalu diikuti dengan nama prosedur, dilanjutkan dengan tipe data, parameter, lalu ada input, lalu tipe data, terus diikuti dengan parameter output yang ada tanda pointernya di situ. Itu tuh buat outputan. Jadi di situ tuh kalau yang tanpa pointer berarti dia tuh itu inputan. Oke, seperti pada gambar di layar. Oke, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi jika ada. Dalam prosedur kita bisa menggunakan deklarasi dan juga ada yang juga tidak usah memakai deklarasi. Seperti pada gambar berikut, ini adalah contoh yang memakai deklarasi dan diikuti dengan badan prosedurnya, di mana di badan prosedur kita memasukkan program apa yang kita jalankan di prosedur ini. Ini untuk outputannya seperti berikut. Nah, saat kita memasukkan 2019, maka kita masukkan lagi 20. Di 2019 ini adalah kita memasukkan angkatan, lalu di 20 ini tuh kita memasukkan jumlah SKS, dimana maka akan keluar outputannya berupa SPP yang diperlukan, yakni hasil outputan dari program di gambar ini. Begitu juga dengan yang 2016 ini. Kita lanjut ke flowchart. Pada materi flowchart ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart program saya, di mana program saya ini sudah dilengkapi dengan fungsi dan juga prosedur. Oke, kita ke flowchart untuk yang prosedur dan juga fungsi. Pada flowchart ini yang pertama yang kiri ini adalah flowchart dari prosedur, di mana dimulai dengan void, lalu diikuti dengan nama variabel, lalu inputannya dan juga outputannya. Kita input di sini tuh kita membentuk prosedur yang untuk di badan program ini ada if dan else-nya, if else dengan program if else. Kemudian saat kita menginputkan suatu barang maka akan jika kita kurang lebih dari sama dengan 100.000, maka harganya itu 20. Maksudnya itu di sini harga ini adalah diskonnya yakni 20. Kemudian jika lebih dari 100.000 maka 15. Jika kurang dari sama dengan 100.000 maka diskonnya itu 10 maksudnya. Ini jika kecuali itu maka diskonnya 0. Itu program berarti atau di return di sini nanti. Dan untuk yang fungsinya yakni dari mulai lanjut ke float fungsi, yakni di sini itu kalau dari fungsi ciri-cirinya yakni di sini itu pasti tipe data, lalu nama variabel, lalu dilanjutkan dengan badan program jika ada,
lalu ke return. Oke, kita masuk ke flowchart pada bagian main programnya. Kita mulai ini, lalu kita deklarasi dulu variabelnya. Kita tampilkan, masukkan nominal belanja Anda. Kita masukkan inputannya yakni A, dimana inputan A ini akan masuk ke BC, dimana BC ini itu mengubah inputan A ini menjadi fungsi diskon. Jadi kan berubah menjadi diskon nanti. Jadi yang diskonan ya, dari versi diskon. Kemudian masuk lagi ke ke float M. Ini tuh yakni itu nilai dikali BC. Dari M ini akan ditampilkan bahwa Anda itu dikenai pajak sebesar M ini, persenan dari harga barang. Dan dilanjutkan yang ini. Untuk sekarang itu adalah fungsi diskon. Prosedur ini tuh yang prosedur itu ya. Diskonnya itu adalah inputannya itu yakni nilai sama ini. Outputnya itu diskon barang. Kita masukkan dulu N sama dengan diskon barang plus M. Ini tuh inputan sih. Ini N sama dengan diskon barang plus M. Ditampilkan belanja Anda setelah didiskon, berapa sih itu belanja Anda setelah didiskon. Kemudian kita tampilkan lagi berapa belanja Anda setelah didiskon, terus ditambah lagi dengan pajak. Selesai. Kemudian kita lanjut ke program. Oke, kita ke programnya secara live. Ya, ini pertama kita ketik dulu include iStream. Mana di include iStream kita lanjutkan dengan using std. Fungsi dari using std ini kita ingin agar kita itu bisa memanggil fungsi serta lain-lainnya. Lalu kita lanjutkan dengan prosedur, dimana tuh di prosedur ini kita tentu ya kita pakai void ya, diikuti dengan nama variabelnya, kemudian inputannya variabel tipe data inputan, dan tipe data outputannya, dimana di outputan ini kita beri pointer. Kita lanjut ke variabel selanjutnya, yakni flat harga, dan kita beri badan ini tuh kita masuk ke badan programnya, dimana kita menggunakan badannya ini yakni ada if else-nya. Saat kita memasukkan lebih dari sama dengan 200, maka diskonnya, maksudnya harga ini di sini ada diskon 20, dan jika lebih dari 100.000 maka 15 dan seterusnya. Lalu kita beri untuk outputannya dari prosedur ini, yakni tot biaya. Dimana tuh tot biayanya itu untuk yang diproses, yakni nilai dikurangi dengan nilai dikali harga dikali 0,01. Gimana sih di sini tuh harganya kita jadiin dalam bentuk persen, makanya dikali 0,01. Kita ke fungsi, dimana di fungsi ini kita membuat fungsi diskon, dimana kita membuat caranya agar suatu nilai itu bisa langsung dalam bentuk persenan. Kita lanjut ke program utama, main programnya. Kita berikan dulu deklarasi variabelnya seperti pada ini program berikut, dan kita berikan coutnya ya, ini kita ingin menampilkan nominal belanja ada berapa, kita masukkan nilainya, berikan inputannya. Ini kita berikan untuk nilai-nilai dari variabel ya. Untuk A nya itu 10, kita ingin itu 10 ini maksudnya adalah besar dari pajaknya, jadi 10. Nanti ini kita ubah menjadi 10% menggunakan fungsi tadi itu. Fungsi tadi kan merubah jadi itu ya, bentuk persen ya. Jadi ini menjadi 10% untuk pajaknya. Lalu dikalikan dengan nilai tadi. Maka kita dapatkan Anda dikenai pajak sebesar ini, yang M ini tadi. Oke. Dan kita beri lagi. Sekarang kita lanjut ke penggunaan dari prosedurnya. Mana kita prosedur ini kita masukin untuk inputannya itu yakni nilai dan juga diskon barang. Jadi untuk di float N ini kita diskon barang
ditambah dengan M, maksudnya itu adalah pandai dikenai ini total belanjanya itu setelah didiskon itu berapa. Oke, lalu kita munculkan lagi total belanja setelah diskon ditambah dengan pajaknya. Oke, itu untuk programnya. Kita coba terlebih dulu. Oh, jadi yang salah ya. Oke, kita tambahin ini, ada yang kurang kalian. Oke. Ini untuk output-nya saat kita memasukkan 150.000 maka dikenai harga seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, saat kita masukkan nominalnya itu dari sini 200.000 maka pajaknya seperti ini dan lain-lain. Oke, itu untuk program dari program saya ini. Oke, sekarang kita ke sesi penutup. Oke, quotes dari saya, dan berusaha mencoba. Jika kau tidak mencoba, maka kau akan kalah dari awal. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.